Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang hadis dan sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Materi kali ini disusun oleh Cesar Fayat dan Khairunisa. Yang pertama ada pengertian hadis. Pengertian hadis menurut bahasa. Menurut bahasa, hadis mempunyai beberapa arti, antara lain jadid dan jawan qadim yang berarti baru, qarib yang berarti dekat, dan kabar yang berarti warta. Hadis dalam arti kabar ini sering dijadikan acuan dalam penyebutan hadis secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu kabar yang sepertinya jika mereka orang yang benar." Quran surat At-Tur ayat 34. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. Dari di atas tampaklah bahwa Allah pun memakai kata hadis dengan arti kabar. Demikian juga Rasulullah pernah memakai kata hadis dengan arti kabar yang datang dari beliau. Pengertian hadis menurut para ahli. Menurut istilah ahli hadis, hadis ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, dan segala keadaan beliau. Selanjutnya, hadis menurut ahli usul ialah segala perbuatan dan segala takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum. Selanjutnya, ada pengertian sunnah. Pengertian sunnah menurut bahasa. Menurut Hasbi As-Siddiqi, secara bahasa, sunnah berarti jalan yang dilalui, baik jalan itu terpuji ataupun tidak. Sunnah juga bisa berarti suatu tradisi yang berjalan terus-menerus. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh, kamu akan mengikuti sunnah-sunnah atau perjalanan-perjalanan sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, sehingga sekiranya mereka masuki sarang biawak, sungguh kamu masukinya juga." Hadis riwayat Muslim. Pengertian di atas diperkuat pula oleh pendapat Taufiqullah yang menyebutkan bahwa sunnah secara etimologi berarti jalan yang dilalui. Sedangkan menurut terminologi ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir. Selanjutnya ada pengertian sunnah menurut ahli hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, takrir, pengajaran, keadaan, maupun perjalanan hidup beliau, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Selanjutnya ada pengertian sunnah menurut ahli usul, ialah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan, ataupun takrir yang mempunyai hubungan dengan hukum, yang diperkuat oleh sabda Nabi berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua perkara, tidak sekali-kali kamu sesat selama berpegang kepadanya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Namun, menurut ahli usul, hanya beberapa perbuatan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam. Jika perbuatan-perbuatan Nabi, seperti makan, minum, tidur, berjalan, buang air, dan lain-lain, maka pekerjaan biasa sehari-hari tersebut tidak dinamakan sunnah. Selanjutnya ada pengertian sunnah menurut ahli fikih. Sunnah adalah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak diberi siksa apabila ditinggalkan. Ada pula pengertian lain sunnah menurut para ulama. Yang pertama ada dari Ibnu Taimiyah. Sunnah adalah adat atau tradisi yang telah berulang kali dilakukan oleh masyarakat, baik yang termasuk ibadah ataupun tidak. Selanjutnya adalah Dr. Taufik Sidki. Sunnah ialah tariqat atau jalan yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW terus-menerus dan diikuti oleh para sahabat beliau. Selanjutnya dari Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiqi, sunnah ialah suatu amalan yang dilaksanakan oleh Nabi SAW secara terus-menerus dan dinukilkan kepada kita dari zaman ke zaman dengan jalan mutawatir. Selanjutnya adalah kesimpulan pengertian sunnah. Dari beberapa pengertian sunnah tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sunnah menurut ulama hadis lebih bersifat umum, yaitu meliputi segala sesuatu yang datang dari Nabi dalam bentuk apapun, baik yang berkaitan dengan hukum ataupun tidak. Sedangkan sunnah menurut ulama usul fikih dibatasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum saja, sedangkan perbuatan sehari-hari seperti makan, minum, dan lain sebagainya tidak termasuk sunnah. Jadi, definisi sunnah yang paling relevan untuk dijadikan pegangan adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takdirnya, atau selain itu. Lanjut, ada pembagian sunnah. Yang pertama, ada sunnah qauliyah.
Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syarak, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah, baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah, maupun akhlak. Dengan kata lain, sunnah qauliyah yaitu sunnah Nabi SAW yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah cegahan, maupun larangan. Yang dimaksud dengan pernyataan Nabi SAW di sini adalah sabda Nabi SAW dalam merespon keadaan yang berlaku pada masa lalu, masa kininya, dan masa depannya. Kadang-kadang dalam bentuk dialog dengan para sahabat atau jawaban yang diajukan oleh sahabat atau bentuk-bentuk lain seperti khutbah. Dilihat dari tingkatannya, sunnah qauliyah menempati urutan pertama yang berarti kualitasnya lebih tinggi dari kualitas sunnah fi'liyah maupun takririyah. Berikut adalah contoh sunnah qauliyah. Yang pertama, dari Zaid bin Thabit, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku, lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak membawa ilmu yang tidak berilmu." Hadis riwayat Abu Dawud. Contoh selanjutnya dari sunnah qauliyah adalah Nabi Muhammad bersabda dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada sunnah fi'liyah. Adalah segala suatu perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sunnah fi'liyah menduduki tingkat kedua setelah sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah juga dapat maknakan sunnah Nabi SAW yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain, seperti melaksanakan sholat, manasik haji, dan lain-lain. Untuk mengetahui hadis yang termasuk kategori ini, terdapat kata-kata yakunu atau ra'aitu atau ra'aina. Contohnya, hadis tentang cara sholat di atas kendaraan. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW sholat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada contoh dari sunnah fi'liyah. Nabi Muhammad bersabda dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW sholat di atas tunggangannya menghadap ke mana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, contoh dari sunnah fi'liyah yang lain adalah Nabi Muhammad bersabda, "Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis selanjutnya, "Ambillah manasik atau tata cara melaksanakan haji kamu dariku." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Dengan kata lain, sunnah takririyah yaitu sunnah Nabi SAW yang berupa penetapan Nabi SAW terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi SAW. Tidak menegurnya atau melarangnya, bahkan Nabi SAW cenderung mendiamkannya. Beliau membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan pengesahan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Selanjutnya, contoh dari sunnah takririyah adalah Nabi Muhammad bersabda, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW disuguhi makanan, di antaranya daging gab. Beliau tidak makannya sehingga Khalid bin Walid bertanya, "Apakah daging itu haram ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak, akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku. Karena itu aku tidak makannya." Khalid berkata, "Lalu aku pun menarik dan memakannya sementara Rasulullah SAW melihat ke arahku." Muttafaqun alaih. Contoh selanjutnya adalah Nabi Muhammad bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ada dua orang berpergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu sholat telah tiba.
sedang mereka tidak membawa air. Lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan sholat. Kemudian keduanya mendapati air dan waktu sholat masih ada. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholatnya dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu cukup. Dan beliau juga berkata kepada yang berwudu dan mengulangi sholatnya, bagimu pahala 2 kali. Hadis riwayat Ad-Darimi. Selanjutnya sunnah hamiyah, suatu yang dikehendaki Nabi Muhammad SAW tetapi belum dikerjakan. Sebagian ulama hadis ada yang menambahkan perincian sunnah tersebut dengan sunnah hamiyah, karena dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat sifat-sifat keadaan-keadaan ahwal serta himmah hasrat untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya ada contoh dari sunnah hamiyah. Dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang menceritakan sifat-sifat Nabi SAW. Katanya, beliau adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang tidak tinggi dan juga tidak pendek. Kulitnya terang, tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu kecoklatan. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya dari hadis riwayat Muslim, saya mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata saat Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW bersabda, pada tahun depan insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9 Muharram. Tahun depan itu pun tak kunjung tiba hingga Rasulullah SAW wafat. Selanjutnya ada sunnah dalam syariat Islam. Sunnah dalam syariat Islam, sunnah dalam kedudukan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa adanya hadis. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Nabi Muhammad SAW sendiri memberitahukan kepada umatnya bahwa di samping Al-Quran juga masih terdapat suatu pedoman yang sejenis dengan Al-Quran untuk tempat berpijak dan berpandangan. Tidak diragukan lagi bahwa yang menyamai semisal Al-Quran itu adalah sunnah atau hadis yang merupakan pedoman untuk mengamalkan dan ditaati sejajar dengan Al-Quran dan sekaligus sebagai salah satu dasar penetapan hukum Islam setelah Al-Quran yang diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Nabi Muhammad bersabda, wahai umatku, sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan menyamainya. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Al-Turmuzi. Kedudukan sunnah menurut Al-Syatihi. Al-Quran diterima secara qat'i, meyakinkan, sedangkan hadis diterima secara zani, kecuali hadis mutawatir. Keyakinan kita kepada hadis hanyalah secara global, bukan secara detail, sedangkan Al-Quran baik secara global maupun secara detail diterima secara meyakinkan. Hadis ada kalanya menerangkan sesuatu yang bersifat global. Dalam Al-Quran ada kalanya memberi komentar terhadap Al-Quran, dan ada kalanya membicarakan sesuatu yang belum dibicarakan oleh Al-Quran. Jika hadis berfungsi menerangkan atau memberi komentar terhadap Al-Quran, maka status hadis tidak sama dengan derajat Al-Quran yang diberi penjelasan. Al-Quran pasti akan lebih utama daripada hadis. Di dalam hadis sendiri terdapat petunjuk mengenai hal tersebut, yakni hadis menduduki posisi kedua setelah Al-Quran. Kedudukan sunnah menurut Mahmud Abu Rayah.
posisi as-sunnah atau al-hadis itu berada di bawah Al-Quran, karena Al-Quran sampai kepada umat Islam dengan jalan mutawatir, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Al-Quran datangnya dengan koti al-wuruk, yaitu kepastian jalannya sampai kepada kita, dan koti al-thubu, yaitu eksistensi atau ketetapannya, meyakinkan atau pasti. Sedangkan hadis atau as-sunnah sampai kepada umat Islam tidak semuanya mutawatir, tetapi kebanyakannya adalah diterima dengan periwayatan tunggal ahad. Selanjutnya, kehujahan as-sunnah. Kehujahan as-sunnah, ada beberapa dalil yang menunjukkan atas kehujahan sunnah dijadikan sebagai sumber hukum Islam, yaitu sebagai berikut. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. An-Nisa ayat 136. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Al-Asyr ayat 7. Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa kita diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah patuh kepada Rasul berarti perintah untuk mengikuti sunnah sebagai hujah. Sedangkan hadis yang dijadikan dalil kehujahan sunnah juga banyak sekali. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim dan Malik. Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan sesat apabila selama hidupnya berpegangan pada Al-Quran dan Sunnah. Kehujahan Sunnah sebagai konsekuensi terpeliharanya Rasulullah dari sifat bohong, dari segala apa yang beliau sampaikan, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Fungsi Sunnah atau hadis terhadap Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran, dalam segala bentuknya, sebagaimana disebutkan di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan, tetapi pengalaman hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah
dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran sangat dalam dan global, karena tidak semua ayat-ayat Al-Quran dapat dipahami secara tekstual. Hadis-hadis Nabi dalam kaitannya terhadap Al-Quran mempunyai fungsi sebagai berikut. Sebagaimana dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara umaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, keterkaitan hadis dengan Al-Quran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis tersebut sebagai bayani dalam kedudukannya. Sebagai bayani, maka dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadis menjelaskan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bayan takrir, menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Maksudnya, ialah bahwasannya hadis menjelaskan apa yang sudah dijelaskan Al-Quran. Misalnya hadis tentang sholat, zakat, puasa, haji. Contoh bayan takrir adalah sebagai berikut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah saum. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW, saumlah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan, akan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bayan tafsir. Penjelasan atau tafsir yang diberikan hadis terhadap Al-Quran ada 3 macam, yaitu hadis memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global. Bayan al-mujmal, hadis yang memberikan batasan terhadap hal-hal yang masih terbatas di dalam Al-Quran. Tahqiq al-mutlaq, memberikan khususan taksis ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Taksis al-am, dan hadis memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Al-Quran. Taudih al-mushkil. Tafsir yang pertama ada al-mujmal, tidak kurang 67 ayat Al-Quran yang langsung memerintah sholat, tapi tidak dirinci bagaimana operasionalnya, berapa rakaat yang harus dilakukan, serta apa yang harus dibaca pada setiap gerakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnahnya memperagakan sholat secara rinci hingga beliau bersabda, "Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat." Hadis riwayat jamaah. Selanjutnya tabiin al-mustarak, ialah menjelaskan ayat Al-Quran yang mengandung makna ganda. Contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita yang dicerai hendaklah menunggu masa iddah selama 3 quru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Perkataan quru adalah bentuk jamak dari kata qori'in. Dalam bahasa Arab, antara satu suku bangsa dengan yang lain ada perbedaan pengertian qori'in. Ada yang mengartikan suci, ada pula yang mengartikan masa haid. Mana yang paling tepat perlu ada penjelasan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolak hamba sahaya ada 2 dan idahnya 2 kali haid. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmizi, dan Al-Daruqutni. Dalam ketentuan hukum, hamba sahaya itu berlaku setengah dari orang merdeka. Jika hadis ini menetapkan 2 kali haid, maka menurut sebagian pendapat, perkataan haidlatana itu merupakan penjelasan dari Qur'in yang mustarak, sehingga kesimpulannya bahwa wanita yang dicerai itu iddahnya 3 kali haid.
Selanjutnya, taksis al-am ialah sunnah yang menghususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Diharamkan atasmu bangkai darah dan daging babi." Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dalam ayat ini tidak ada kecuali semua bangkai dan darah diharamkan untuk dimakan. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam metaksis atau mengecualikan darah dan bangkai tertentu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah dihalalkan kepada kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Yang dimaksud dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, sedangkan yang dimaksud dua macam darah adalah ati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, ada bayan tasyri'i. Hadis menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ketetapan hadis merupakan ketetapan yang bersifat tambahan atas hal-hal yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hukum-hukum yang hanya berdasarkan hadis semata. Dan yang terakhir, ada bayan naskhi. Ketetapan hadis bisa mengubah hukum dalam Al-Quran. Maksudnya, hadis dapat menghapus naskhi hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Selain fungsi di atas, hadis juga berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal 1. Menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. 2. Merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. 3. Membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara umum. 4. Memperluas maksud dari suatu tersebut dalam Al-Quran. Jadi hubungan antara sunnah dan Al-Quran sangat erat, keduanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena keduanya berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Hanya proses penyampaiannya dan periwayatannya yang berbeda. Materi selanjutnya, fungsi sunnah dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Umat Islam mempercayai bahwa dasar utama ajaran Islam adalah Al-Quran, dan untuk memahami serta untuk mengejawantahkan ajaran yang ada di dalamnya, diperlukan As-Sunnah. Atas dasar pemahaman demikian, dapat ditegaskan bahwa Al-Sunnah adalah dasar kedua ajaran Islam. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya yang termuat di dalam Al-Quran saja, tetapi juga terungkap di dalam As-Sunnah. Para ulama merumuskan bahwa penjelasan yang diberikan oleh As-Sunnah terhadap ayat-ayat Al-Quran dapat berbentuk sebagai bayan al-tafsir, rincian atau uraian lebih lanjut dari apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran, atau bayan takrir, konfirmasi atau penegasan terhadap pernyataan ayat-ayat Al-Quran, bayan al-tashri', keterangan tambahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan." Itu Quran surat An-Nahl ayat 64. Fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut. 1. Menguatkan dan menegaskan hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir.
Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Umpamanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan didirikanlah sholat dan ditunaikanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Ayat di atas dikuatkan oleh sabda Nabi yang artinya Islam itu didirikan dengan 5 pondasi. Kesaksian bahwa tiada ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Dalam hal 1. Menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. 2. Merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. 3. Membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara umum. 4. Memperluas maksud dari sesuatu yang disebut dalam Al-Quran. Contoh menjelaskan arti kata dalam Al-Quran, umpamanya kata sholat, yang masih samar artinya, karena dapat saja sholat itu berarti doa, sebagaimana yang bisa dipahami secara umum waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan secara jelas yang dimulai dari takbiratul ihram dan terakhir dengan salam. Sesudah itu Nabi bersabda, inilah sholat itu, kerjakanlah sholat sebagaimana kamu melihat saya, kerjakanlah sholat. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, kelihatan bahwa hadis menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam bentuk ini disebut itsbat. Sebenarnya bila diperhatikan dengan teliti akan jelas bahwa apa yang ditetapkan hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung Al-Quran atau memperluas apa yang disebutkan Al-Quran secara terbatas. Umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan memakan bangkai, darah dan daging babi. Larangan Nabi ini menurut lahirnya dapat dikatakan sebagai hukum baru yang ditetapkan oleh Nabi, karena memang apa yang diharamkan Nabi ini secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Tetapi kalau dipahami lebih lanjut, larangan Nabi itu hanyalah sebagai penjelasan terhadap larangan Al-Quran, memakan sesuatu yang kotor. Kesimpulan 1. Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul, baik setelah kenabiannya maupun sebelum kenabiannya. 2. Karena hadis merupakan penjelasan Al-Quran dan dapat pula membentuk hukum yang baru. Oleh karena itu, sunnah atau hadis dapat dijadikan hujah, pendoman ajaran agama Islam. 3. Hubungan antara Al-Quran dan hadis sangat erat. Sunnah hadis bisa berfungsi sebagai penjelas dari ayat-ayat yang masih global di dalam Al-Quran. 4. Kedudukan as-sunnah dalam sumber ajaran agama Islam menempati urutan kedua setelah Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia. Ayat-ayat dalam Al-Quran juga perlu mendapat penjelasan dari hadis, karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang masih berupa pernyataan secara global. Untuk itu perlu adanya sunnah atau hadis untuk menjelaskannya secara terperinci. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.